warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sering kita mendengarkan komentar atau mungkin terucap dari lisan kita sendiri dengan perkataan, sekiranya saya hidup di zaman Rasulullah, maka tentu saya akan menjadi ahli ibadah atau saya akan memaksimalkan ibadah karena saya langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Atau perkataan yang mengatakan, ya, sekiranya saya hidup di zaman Rasulullah, maka tentu saya akan menjadi pembela, saya akan menjadi orang yang memperjuangkan dakwah Rasulullah. Dan ternyata perkataan semisal ini pernah diucapkan oleh salah seorang murid dari sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, ya, sungguh indah mata yang melihat Rasulullah. Namun ternyata sahabat ini marah ketika mendengarkan perkataan tersebut dan menegur muridnya. Nah, siapa sahabat ini? Kemudian bagaimana bentuk kemarahan beliau dan kenapa beliau marah? Ayo kita saksikan bersama-sama penjelasan singkat dari Ustadz Muhammad Biston Ansor, Habibullah. Tanpa berlama-lama, ayo kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Imam Bukhari rahimallahu taala, haddatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Safwan bin Amr qala haddatsani Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi, yaitu Jubair bin Nufair, qal, dari Jubair bin Nufair mengatakan, jalasna ila Miqdad bin Aswad, kami duduk di hadapan Miqdad bin Aswad yauman, pada satu hari, famarra bihi rajulun, lalu ada seorang laki-laki lewat di depan Miqdad bin Aswad, faqala, dan berkata, tuba lihatainil ainaini, beruntunglah kedua mata ini, maksudnya mata dari Miqdad bin Aswad, allataini ra'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mata Miqdad bin Aswad yang telah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi lawadidna anna ra'ina ma ra'aita, sungguh demi Allah kami juga sangat suka, sangat ingin kalau kami bisa melihat apa yang telah kamu lihat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidna ma syahidta, kami menyaksikan apa yang kamu saksikan. Fastuqdiba, mendengarkan pernyataan orang itu ternyata tidak disangka-sangka Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu justru marah. Faja'altu a'jabu, maka Jubair bin Nufair mengatakan, saya heran dengan sikap dari Miqdad bin Aswad. Ma qala illa khairan, karena orang tadi apa yang dia katakan sebenarnya baik-baik saja, hal yang wajar kalau mengatakan yang seperti itu. Summa aqbala alaihi faqal, kemudian Miqdad bin Aswad mengatakan, ma yahmilu rajula ala an yatamanna mahdaran ghayyabahu Allahu anhu, apa yang membawa, apa yang menjadikan seseorang mengharapkan satu yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kesempatan dia untuk melihatnya. Jadi apa sebabnya ya sampai orang itu ingin juga melihat sesuatu yang Allah takdirkan dia tidak melihatnya. La yadri law syahidahu kaifa yakunu fihi, karena dia tidak tahu seandainya dia menyaksikan, artinya seandainya dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tahu bagaimana keadaannya dia. Wallahi, demi Allah, laqad hadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqwamun, telah hadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwamun, kaum, beberapa orang, kabbahumullahu ala manakhirihim fi jahannam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak juga orang yang sempat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tapi Allah justru hinakan, di mana mereka dibolak-balikkan wajahnya, rongga hidungnya di neraka jahanam. Lam yujibuhu, karena mereka melihat Nabi SAW, mendengarkan ajakan Nabi SAW, lam yujibuhu, namun mereka tidak menjawab panggilan Rasulullah SAW. Walam yusaddiquhu, dan tidak membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Awala tahmaduna Allah, apakah kalian tidak mau memuji Allah Azza wa Jal? Id akhrajakum la ta'rifuna illa rabbakum, ketika Allah SWT mengeluarkan kalian, walaupun kalian tidak menyaksikan Nabi SAW, lalu kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala. Fatusaddiquna bima jaa bihi nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, dan kalian membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kalian tidak menyaksikannya. Qad kufitumul bala bighairikum, kalian sudah dicukupkan dari bala, cobaan dan ujian yang pernah ditimpakan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laqad bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus ala asyaddi halin, dalam keadaan yang paling sulit. Bu'itsa alaiha nabiyyun qattu, yang pernah diutus padanya seorang nabi. Fi fatratin wajahiliyah, di masa ketika sempat ada waktu tidak ada nabi pada waktu tersebut, dan di masa jahiliyah. Ma yarawna anna dinan afdal min ibadatil ausan, beliau diutus di tengah-tengah orang-orang yang beranggapan tidak ada din yang lebih afdal daripada penyembahan berhala-berhala. Faja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil, lalu datang Nabi SAW dengan membawa al-furqan, pembeda antara hak dan batil. Wa farraqa bihi bainal walidi wa waladihi, dan beliau memisahkan antara bapa dan anaknya. Hatta in kana ar-rajulu la yara walidahu aw waladahu aw akhahu kafiran, sehingga di zaman beliau, zaman Nabi SAW, kadang ada seseorang yang bersama dengan Nabi SAW namun terpaksa melihat bapaknya atau anaknya atau saudaranya berada di pihak orang-orang kafir. Wa qad fatahallahu qufla qalbihi bil iman, dan dia sendiri telah dibukakan hatinya, telah dilepaskan gembok kunci hatinya untuk menerima keimanan. Wa ya'lamu annahu, dan dia mengetahui seandainya in halaka dakhalan nar, dia sangat sadar bahawa seandainya dia binasa, pada saat itu dia akan masuk neraka jika tidak menerima Islam. Fala taqarru ainuhu, dan tidak senang hatinya, tidak sejuk matanya. Wa huwa ya'lamu anna habibahu finnar, ketika dia melihat bagaimana kekasihnya, kecintaannya, bapaknya kah atau kakaknya atau saudaranya atau anaknya masuk ke dalam neraka. Wa annaha lillati qala Allahu azza wa jal, dan qurratu ain yang dimaksudkan yang Allah katakan dalam Al-Quran di surat Al-Furqan di ayat ke-74, walladzina yaqulun, dan di antara ciri-ciri ibadur rahman mereka-mereka yang mengatakan Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa zurriyatina, dan wa zurriyatina, dan anak-anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata dan pelipur lara dan penghibur hati kami. Di antara faedah yang di sini kami catat sekitar 15 faedah. Faedah yang pertama, keutamaan menemani orang-orang yang mulia dan para ulama. Ya, keutamaan
orang-orang yang menemani atau bermajlis di hadapan orang-orang yang mulia dan para ulama. Ini kita ambil dari cerita Jubair bin Nufair rahimahullah, kisah ketika beliau duduk di majlis Miqdad bin Aswad. Karena ketika kita menemani dan bermajlis atau duduk bersama dengan para ulama, di samping kita mungkin mendapatkan wejangan, mendapatkan nasihat, atau paling tidak kita mengambil manfaat dari tutur katanya, dari perlakuannya. Kita juga kadang mendapatkan faidah dari orang-orang yang datang kepada alim tersebut untuk bertanya atau untuk mengajukan satu permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Jadi faedah yang didapatkan Jubair bin Nufair ini karena beliau menemani bermajlis dengan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan sahabat ridwanullahi alaihim secara umum, karena mereka mendapatkan kesempatan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW, dan bukan sekadar melihat saja ya, karena kalau sekadar melihat ini sebagaimana yang dikatakan Miqdad, ada saja orang-orang yang melihat beliau, melihat Nabi Muhammad SAW dan mendengarkan seruan beliau tapi tidak beriman. Tapi sahabat, mereka keutamannya karena pertama diberikan kesempatan hidup di zaman Nabi SAW dan berkesempatan melihat beliau, karena ada juga orang yang hidup di zaman Nabi SAW dan beriman kepada Nabi SAW tapi tidak sempat melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Adapun sahabat, mereka hidup di zaman Nabi SAW dan berkesempatan untuk melihat langsung wajah Nabi Muhammad SAW, dan kemuliaan yang lebih besar dari itu semuanya karena menerima dakwah dan panggilan Nabi SAW. Itulah para sahabat, dan mereka istiqamah sampai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sahabat yang mulia itu adalah sahabat tokoh utama hadis kita ini, yaitu Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang mulia, ya, salah seorang mujahid terkenal di kalangan para sahabat, dan salah seorang teman dekat dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini Miqdad bin Aswad ini radhiyallahu anhu salah seorang dari sahabat yang selamat dari cercaan dan laknat dari orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat kecuali sedikit saja yang tidak mereka kafirkan. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu, Salman Al-Farisi, dan Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Yang lainnya, ya, mereka kafirkan, mereka laknat dan mereka membencinya, ya. Tentu saja juga Hasan dan Husain, ya, dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang selamat dari cercaan mereka. Adapun sahabat-sahabat yang lain itu mereka jadikan sebagai musuh mereka, orang Syiah, dan senantiasa melaknatnya. Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu salah seorang yang dianggap teman dekat dari Ali bin Abi Thalib sehingga mereka tidak ikut melaknatnya. Padahal tentu saja Miqdad bin Aswad adalah milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita mengatakan seperti itu, ya, bahwa bagi kita sahabat semuanya adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, dan tidak seorang pun di antara mereka yang merupakan pembawa ajaran Syiah yang sesat yang dibawa oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kemudian di antara faedah lain hadis kita ini adalah kerinduan para tabi'in untuk melihat wajah Nabi SAW. Ya, ini para tabi'in ini mereka kehilangan satu masa saja, ya. Karena sahabat adalah yang hidup di zaman Nabi SAW dan beriman kepada Nabi SAW. Tabi'in yang melihat para sahabat atau sebagian sahabat atau satu sahabat dan beriman kepada Nabi SAW. Jadi tabi'in ini hampir ketemu dengan Nabi SAW tapi tidak sempat ketemu. Dan mereka sangat rindu untuk bisa
juga sempat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka itu apa yang dilakukan oleh para tabi'in, mereka sangat rindu untuk selalu ketemu sahabat dan melihat wajah sahabat dan bermajlis kepada sahabat, orang-orang yang Allah berikan keutamaan dibandingkan mereka, karena para sahabat itu sempat bermajlis dan beriman serta menjadi pejuang-pejuang Islam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini para tabi'in. Gimana lagi kalau kita ya di fatrah yang sangat jauh ini yang tidak pernah melihat generasi-generasi yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja wajib bagi kita juga untuk memiliki kerinduan yang sama, bahkan lebih. Yang keempat, hadis ini juga menjelaskan kepada kita satu fikih yang luar biasa dari Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu dan pemahaman beliau yang mendalam. Ya, karena umumnya kita akan mengatakan bahwa beruntung sekali orang-orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Miqdad bin Aswad mau mengingatkan bahwa sekadar hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup. Karena berapa banyak orang yang juga hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak termasuk bagian dari barisan para sahabat, justru menjadi musuh-musuh penentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih yang mendalam yang ada pada Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, sehingga beliau mengoreksi ya perkataan yang kelihatan sifatnya mutlak yang dikatakan oleh laki-laki tersebut. Karena laki-laki itu hanya mengatakan beruntunglah mata yang sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan ini tidak benar sepenuhnya. Karena berapa banyak juga mata yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Syukron wa jazakallah khair atas ilmunya Ustazuna. Dan sedikit nasihat untuk kami pribadi dan sahabat sekalian, bahwasanya tidak semua yang kita pikirkan, yang kita inginkan, yang kita harapkan itu baik untuk diri kita. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita. Oke. Terus dukung channel kita ya dengan like-nya, komennya, subscribe-nya. Dan bagi teman-teman sekalian, sahabat sekalian yang ingin mengikuti kajian Ustadz Yusron Ansor LC ya, bisa di malam Rabu atau malam Jumat itu di live di Setiba TV ya. Nanti bisa sahabat bisa mencari channelnya dengan channel Setiba TV. Insya Allah akan banyak faidah, akan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.